Selamat datang lagi. Yeay. Sorry tadi habis mandi dulu, jadi uh, agak delay sedikit. Oke, so kita kemarin sudah ngobrol-ngobrol banyak lagi dan hari ini kita akan ngobrol tema yang lain lagi. Ya, kalau kemarin kita ngebahas tentang kebiasaan kita menyalahkan orang lain. Ya, kadang-kadang banyak orang yang seperti itu tanpa mereka sadari menyalahkan orang lain di sekeliling. Ya, jadi seringkali kan karena ya kadang-kadang udah menjadi kebiasaan kita untuk melihat faktor eksternal. Seolah-olah di eksternal yang jadi apa ya, triggernya yang bikin kita jadi seperti sekarang. Nah, dan mental kita sering menyalahkan itu nggak akan bikin kita bisa bertumbuh lebih baik lagi. Jadi itu yang pertama perlu kita singkirkan. Oke, selamat malam semuanya. Malam ada Kak Lumos Solem. Oh, ini namanya unik juga ya. Selamat malam, Bali hadir dari Kak Yanti, Kak Kristina. Selamat malam juga. Welcome semuanya. Ya, selamat malam. Kak Heti sudah datang, Kak Nistia sudah datang juga. Nistia, bacanya bingung aku. Nistia ya. Semoga tidak salah. Kak Suryati, Kak Heti, Kak Yanti, ada Mas Santosa, ada Kak Erlin, ada Mbak Mala, welcome. Ada Kak Milda, Garut hadir, halo. Kak Rini juga ikutan hadir juga, selamat malam. Kak Selma sudah datang juga. Kak Adici email, welcome. Kak Agnes, ada Kak Pangondian Manulang. Wah, halo Pak, welcome. Ada Kak Alvin, ada Kak Vera, welcome. Ada Kak Semi Fitriani, halo, selamat datang semuanya. Banyak nama-nama baru juga aku lihat ya. Welcome semuanya. Ada Kak Happy, Hana, dan Kak Rani, selamat datang juga. Ada Kak Grace dan Cinoviana, woi mantap. Terus ada Kak Ririn. Oke, sip. Jos, selamat datang semuanya. Welcome semuanya. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Jadi, tema hari ini yang saya pengen bahas nih, udah saya catat ya tadi, poret-poret sedikit. Ya, yaitu tentang membenci dunia. Ya, jadi salah satu hal yang paling krusial juga adalah banyak orang yang selama ini mereka membenci dunia tempat mereka tinggal. Ya, karena mungkin banyak alasan macam-macam. Nih misalkan kayak yang saya tulis nih, sekarang bumi kan lagi ada corona misalnya. Gara-gara ada corona jadi nggak happy gitu ya. Dan kalau kita ngebenci dunia, efeknya apa? Saat kita ngebenci dunia tempat kita tinggalin, kita itu bawaannya kayak antara ada dan tiada. Jadi kayak orang exit. Ya, kaki sebelah ada di bumi, sebelah lagi nggak ada di bumi. Ya, jadi ini mental seperti ini sangat berbahaya. Ya, karena kalau kita nggak create di dunia ini ya akhirnya jadi kayak ya itulah, makanya hidup segan mati tak mau yang dibilang. Jadi hidupnya hidup, tapi juga ya dibilang hidup kayak nggak hidup, jadi kayak mode zombie yang biasa kita bahas ya. Nah, membenci dunia ini biasa kayak sekarang nih lagi corona, lagi sulit misalkan di luar sana gitu ya. Terus kita jadi membenci dunia ini, atau misalkan seringkali juga misalnya banyak orang jahat di dunia ini. Kalau kita ngebenci kayak satu kaum misalnya, oh ini ada yang berbeda pendapat sama kita, berbeda pandangan sama kita, berbeda keyakinan sama kita, berbeda cara pandang sama kita, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama. Terus kita benci sama mereka semua. Nah, seringkali kebencian ini yang mendarah daging, yang bikin pastinya kan kalau banyak benci orang itu ya kesehatan itu terganggu. Kayak apa-apa dikit-dikit ngegas, meledak, nih ngegas, meledak sama orang lain, dibawa ke rumah juga. Karena piara kebencian itu satu hal yang paling merusak terhadap tubuh fisik kita. Ya, karena dendam, kebencian, kekesalan, nah itu yang biasa bikin kayak darah tinggi udah pasti ya, terus kayak sakit-sakit model kayak cancer, terus miom, itu kista, banyak ketemu itu karena memendam kebencian, kekesalan terhadap orang lain. Ya, jadi kayak salah satu dulu klien saya, Ibu Felis ya, dia sempat kasih testimoni juga. Waktu dulu dia kena kista ya sampai 2 kali gitu. Ternyata kista itu memang berdasar dari secara kekesalan yang dia pendam begitu lama gitu ya. Nah, kadang tubuh kita nggak ngerti dan berefek nyampe ke sana gitu ya. Terus pas lagi diberesin, dibuang emosinya, ya suddenly dia hilang total gitu. Jadi kayak ringan banget, happy. Dan ketika dia happy, ternyata ya tubuhnya berfungsi dengan normal semuanya. Dan pas mau dioperasi, kistanya udah nggak ada gitu ya. Jadi
Kalau misalkan kita nyimpen kebencian, kekesalan, itu sering kena ke fisik kita. Jadi itu benar-benar kita perlu tahu. Memang skill utama untuk yang kita butuhkan sebenarnya di atas muka bumi ini ketika kita lahir adalah membuang emosi. Cuman selama ini kita nggak punya format tepatnya bagaimana caranya membuang emosi. Nah, jadi ketika Anda sudah banyak yang apply di OITRT di sini, banyak yang sharing juga, banyak mengalami kesembuhan dari segi fisik, ya, it's a good thing. Ya, thank you buat sharing. Dan di YouTube juga udah pada sharing-sharing juga. Nanti ini bentar lagi bakalan dikirim-kirimin ya. Di YouTube baru mulai uploadin karena udah banyak yang masuk editannya dari editor. Cuman saya belum review ulang, belum saya upload gitu ya ke internet. Nah, itu banyak banget sharing-sharing mereka yang jadi happy ya, jadi sehat. Nah, kalau saya bukan karena dunia kok, kesel karena orang-orang di ring satu tiap hari lepaskan itu. Nah, itu lebih parah lagi. Ya, di sini saya catat orang sekeliling ini jadi satu yang utama. Kalau misalkan orang di sekeliling, apalagi orang terdekat kayak pasangan, terus kita benci sama pasangan kita. Setiap hari kita ketemu dia, kita kesel, kita benci gitu ya. Misalkan kayak ketemu sama anak kita sebel, kita marah-marah, meledak. Nah, itu yang jadi kumpulan emosi negatifnya itu ya. Ada katanya Kak Elin, vertigoku hilang kok. Yes. Oh, ada Kak Syarawati Chasan. Halo Kak, welcome Kak Sera. Nah, jadi kalau kita simpen emosi meledak itu terlalu banyak, ya jadi kayak akhirnya dar-der-dor, tembak sana tembak sini, ini yang berbahaya. Jadi kita perlu untuk bisa buang, diberesin supaya nggak jadi sakit-sakit ya. Terus kayak apa-apa kepikiran, misalkan kayak sering-sering baca-baca artikel-artikel gitu ya, jadi kayak ketakutan segala macam. Nah, itu juga jadi add up juga kontribusi, bikin kita jadi kayak di dunia ini nggak nyaman. Intinya nomor satu, orang tuh banyak menciptakan sakit dalam hidupnya dia karena memang nggak senang dengan hidup di dunia ya, apalagi kalau sakit yang kritis-kritis. Nah, jadi kalau misalkan yang sakit-sakit berat, kritis terlalu ekstrim segala macam, nah itu yang nggak jauh-jauh lah kalau misalkan dia seneng sama kehidupannya. Makanya banyak orang yang kayak di riset ya, ketika orang kena cancer gitu ya, dengan pengobatan yang sama. Waktu itu saya lagi datang ke salah satu edukasi tentang cancer di Mall Central Park ya, ada yang sharing, dia cancer survivor. Dia bilang gini, ada satu dokter yang jadi pembicaranya sama satu narasumbernya lagi itu cancer survivor. Nah, mereka cerita bahwa yang si orang ini, ada dua orang yang kena cancer yang tipenya sama, terus dikasih treatment yang sama, tapi yang satu sembuh, yang satu enggak. Nah, kenapa? Karena yang satu lagi itu create life-nya dia, kayak setiap hari senang-senang, happy-happy, dibawa santai, dibawa fun. Sedangkan yang satu ketakutan begitu luar biasa mendalam atas kehidupannya dia takut mati apa segala macam. Akhirnya malah tambah turun lagi. Dan apa yang paling add up kontribusi adalah ketidaksukaan biasanya sama lingkungan ya, atau ya bukan soal keluarga aja, tapi kayak kehidupan secara keseluruhan. Kemarin ini ada salah satu kenalan saya yang sakit, terus dioperasi, dipinjemin uang. Orangnya ngomong, udah nggak apa-apa, nanti aja kalau udah sembuh kamu tetap bisa, ini yang penting kamu sembuh dulu. Ini uang nggak apa-apa, jangan dipikirin gitu ya. Nah, terus operasinya itu makan sampai ratusan juta. Apa yang terjadi? Ya mendingan exit dia. Ibaratnya mau sampai kapan dia harus kerja terus setiap hari gitu ya. Dan untuk nanti dia sembuh pun, untuk kerja bayarin semua hutang hasil operasinya dia. Nah, jadi akhirnya ketika kayak gitu dia jadi putus asa, akhirnya ya jadi malah drop gitu ya kondisi kesehatannya. Ya akhirnya jadi liwat. Nah, jadi seringkali seperti itu kejadiannya. Kalau Anda perhatikan patternnya nggak jauh-jauh. Ya, ketika kita nggak senang atas kehidupan kita, itu kita menciptakan banyak hal yang macam-macam. Ya, jadi sakit-sakit atau segala macam. Nah, intinya adalah sama juga ketika diberkat dan rezeki dan kelimpahan. Kalau kita nggak senang sama dunia, buat apa alasan kita harus mencipta di dunia? Nggak ada alasan untuk kita kayak berkarya di dunia, nggak ada alasan untuk kita step up jadi lebih hebat lagi gitu di dunia ini. Ya nggak perlu gitu, karena kita merasa ya kayak di dunia nggak ada artinya atau nggak ada gunanya. Nah, jadi untuk Anda kalau misalkan pengen kayak bisa di dunia istilah hidup itu expand, nomor satu Anda perlu untuk enjoy life Anda. Maksudnya di dalam kehidupan Anda di dunia itu Anda perlu ngerti, memahami ya kan, kayak dunia itu ya sesuatu hal yang indah yang Tuhan kasih. Ibaratnya dunia ini kalau saya selalu ilustrasikan seperti beranda rumah Tuhan. Kalau Anda mau masuk ke surga,
Tuhan kasih Anda tunggu dulu waiting list di istilahnya di depan pekarangannya Tuhan gitu. Ya, ketika Anda di pekarangannya Tuhan, apa yang perlu Anda lakukan? Ya, bersikap baiklah, ya kan? Jaga kebersihan, jangan sampah dibuang sembarangan segala macem. Jangan kita berantem kanan kiri. Ya berarti gini, Anda pemilik rumah, terus ada tamu mau datang masuk ke rumah Anda. Di depan rumah dia berantem, gebuk-gebukan, lempar piring, lempar TV, lempar apa segala macam, terus pohon dirobohin. Pekarangan Anda yang tadinya bagus jadi jelek. Ya, kira-kira Anda izinkan masuk gak ke rumah Anda? Sudah pasti enggak gitu ya kan. Ngeselin banget nih orang di luar aja, saya kasih taruh di pekarangan aja, itu udah kayak berantakan, ngancur-ngancurin segala macam gitu. Ngapain saya kasih masuk gitu. Nanti malah ngerepotin di rumah saya gitu kan. Nah, jadi dunia itu seperti beranda rumah Tuhan. Jadi kalau misalkan Anda rapih-rapih di dunia gitu ya, jaga kebersihannya ya kan. Sama aja kalau misalkan Anda pikir di depan aja, di depan rumah Anda dia berantakin semuanya, nyampah segala macam, buangin bungkus makanan sembarangan, ini sembarangan, itu sembarangan, pekarangan Anda hancur. Begitu Anda ngeliat keluar, hah, gila nih siapa yang ngancurin gitu kan? Parah, pekarangan gue diberantakin. Ya udah sana gak usah masuk surga gitu kan. Ibaratnya kayak gitu kan, kalau Tuhan yang punya istilahnya ya yang punya dunia gitu kan. Ibaratnya pekarangan rumah Tuhan, ya kita jagalah kebersihannya, kita jaga rapi gitu ya. Jadi di masa sekarang penting banget untuk kita kayak mencintai dunia tempat kita tinggali. Perlakukan seperti rumah kita sendiri. Ya, karena Tuhan izinkan kita tinggal di sini, yaitu sesuatu hal yang perlu disyukuri. Dan kita jaga gitu. Jangan sampai kayak nggak sustain misalkan. Sebisa mungkin yang terbaik yang kita berikan. Misalkan contohnya ada resource banyak ya di bumi ini. Ya, dan kita di Indonesia, negara yang sangat-sangat kaya akan kekayaan alamnya misalkan dan resource-nya. Nah, sambil kita jaga lah, misalkan kayak air jangan sembarangan dibuangin gitu ya. Saya ngelihat kadang-kadang ada yang kayak airnya dibiarin nyala begitu aja kayak dibuang gitu terus ya. Nah, itu ya jangan gitu. Kayak ada yang cuci tangan gitu di waktu saya datang ke toilet umum gitu ya. Terus dia cuci tangan, dibiarin aja gitu airnya ngocor terus sama orangnya nggak dimatiin. Nah, di saat dia begitu tidak peduli, ya repot juga ya. Kalau orang yang nggak peduli sama, nggak baik kepada alam, biasa kehidupannya juga jadi sulit juga sih. Kalau yang saya perhatikan juga seperti itu, sering kali ya kayak gitu. Jadi perlu kita jaga alam ini ya, dan kita cintai bumi ini. Jangan sampai kita membenci gitu. Kadang ada yang mengatakan kayak hidup saya terlalu kejam misalnya, ya kan, kayak hidup tuh kejam banget. Jadi kayak nggak seneng, nggak happy dalam kehidupan. Akhirnya jadi nggak happy ngejalanin hidup di bumi. Ketika nggak happy jalanin hidup ke bumi, kita jadi nggak create, kita jadi nggak nggak mendatangkan berkat rezeki kelimpahan dalam hidup kita juga. Ya, terus kesehatan juga bisa terganggu juga. Jadi kita perlu banget untuk bisa create dunia ini lebih baik ya, dengan kontribusi setiap kita. Setiap orang pasti punya kontribusinya masing-masing ya. Even though misalkan seorang ibu ya di rumah yang cuma ngurus anak. Kadang-kadang banyak orang yang kayak menilai kalau cuma ibu di rumah ngurus anak artinya nggak ngapa-ngapain, misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya ada pepatah yang mengatakan kalau Anda pengen mengubah satu keluarga, ubahlah ibunya. Ya, maksudnya si istri di sana. Karena apa? Istri itu mempengaruhi anak, juga mempengaruhi suami. Kalau misalkan istri bisa kayak datang, bikin suasana rumah yang senang, ya suami pulang juga happy gitu ya. Terus kalau anak-anak siapa yang handle? Juga istri juga kayak gitu ya. Jadi kayak ketika kita mau mengubahkan satu keluarga, ubahkan ya si istrinya ini, istilahnya si ibu di dalam keluarga itu gitu ya. Jadi bikin dia lebih berdaya, lebih mengerti, lebih memahami gitu. Dan itu yang akan membuat seluruh keluarga jadi lebih oke lagi. Nah, jadi bahkan sampai ke titik yang seperti itu gitu teman-teman. Jadi kayak semuanya itu punya arti tersendiri, punya bagiannya tersendiri untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi perlu untuk mencintai dunia. Dan terkadang kita sering dicap kalau misalkan kita kayak mencintai dunia seolah-olah itu salah. Ya, dibilangnya itu kayak kalau terlalu duniawi kamu gitu ya. Kamu kayak menghasilkan rezeki, kelimpahan, berkat di dunia, kamu terlalu duniawi. Kamu terlalu kerja keras, kamu terlalu capek, kamu terlalu duniawi. Sering banget kan dibilang kayak gitu. Seolah-olah kalau misalkan terlalu dunia itu nggak bisa masuk surga. Ya, padahal sebenarnya dunia ini ya kayak
beranda rumah Tuhan, kalau Anda nggak menciptakan yang terbaik di istilahnya di depan gitu, bagaimana Anda mau masuk ke dalam kayak gitu. Dan Tuhan itu jelas banget kalau misalkan memang dari guru saya Pak Jamil Azaini misalkan bilang, beliau sampaikan ya ada hal yang perlu kita kerjakan di muka bumi ini, ya kan. Kalau dia kan tagline-nya selalu sukses dan mulia, menjadi sukses dulu baru menjadi mulia. Istilahnya kalau Anda di dunia bisa menciptakan banyak kebaikan, Anda mau masuk ke surga itu mudah gitu loh. Ibaratnya jalan itu kayak terbuka lebar buat orang-orang yang baik ya. Karena kan balik lagi, eh, Tuhan itu menilai dari mana kamu mendapatkan uangnya, ya kan, bagaimana kamu mengelolanya dan bagaimana kamu menggunakannya. Jadi 3 hal itu. Kalau misalkan semuanya baik-baik saja, ya itu akan sangat mudah sekali. Ibaratnya jalan tolnya itu terbuka gitu. Dan menaruh legasinya. Legasinya ada 3 kalau dia bilang kan. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan juga doa anak yang soleh. Ya, maka menjadi amal yang berkesinambungan yang tidak ada putusnya di atas bumi. Nah, ketika misalkan bagus seperti begitu, yang mau masuk surga itu jadi mudah gitu loh. Kalau di Bali namanya Trihita Karana Trihita Karanaklo. Oh, kalau di Bali. Oh, kalau di Bali dikenal dengan Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan. Yes, jadi ketika kita bahagia, kita mencintai dunia ini dan juga kita senang gitu ya, kayak istilahnya ngejalaninnya happy, itu akan bikin yang pasti sehat, ya kan, bahagia, sejahtera, keberlimpahan itu lebih mudah datang, ya kan, rezeki, kemakmuran. Nah, itu kita bisa ya untuk diakses. Nah, jadi kalau ada beberapa hal tadi yang kita bahas. Nomor 1 adalah kapanpun Anda merasa dunia ini kejam atau dunia ini apa ya tepatnya ya, kalau Anda merasa dunia ini kejam dan serasa tidak adil bagi Anda, seolah-olah dunia mengambil semuanya dari Anda dan semuanya dirasa sulit bagi Anda dan keluarga Anda, semua rasa yang muncul terkait karenanya dan atas semua peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan Anda sebelumnya, sehingga Anda mungkin tidak mencintai diri Anda cukup untuk tinggal di dunia ini. Semua rasa yang ada terkait dengan hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan dan lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dunia ini keras. Yes, kalau misalkan Anda mempercayai dunia ini keras, maka dunia akan keras kepada Anda. Karena semuanya tergantung dari keyakinan kita. Apa yang kita yakini itu lebih kuat daripada apa yang kita yakini itu lebih kuat dari kenyataannya. Ini kemarin saya dapat dari mana ya? Sesuatu yang kita yakini dan kita percayai itu lebih kuat daripada kenyataan itu sendiri. Jadi seringkali ketika kita sebenarnya dunia itu baik gitu, cuman gara-gara kita percaya dunia ini keras, akhirnya kita yang kayak mendatangkan segala kekerasan itu ke dalam kehidupan kita. Karena kan Tuhan seperti prasangka umatnya. Dan kapanpun Anda mempercayai bahwa dunia ini keras, dan dari semua pengalaman yang pernah terjadi dalam hidup Anda, dari semua pemikiran, dari semua ajaran siapapun yang pernah mengajarkannya kepada Anda bahwa dunia ini keras, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua hal yang menghalangi Anda melepaskan semua ini, semuanya diterima, disadari, dicabut, dibatakan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Kapanpun Anda memiliki kebencian tersendiri terhadap orang-orang di sekeliling Anda, sehingga membuat Anda tidak nyaman di dunia, dan Anda menyalahkan mereka, kembali kayak kemarin, semua mental menyalahkan, seolah-olah mereka yang salah, mereka yang nggak benar, mereka yang ngaco, mereka yang konslet, dan fokusnya kepada mereka. Dan kapanpun Anda tidak memiliki kesadaran sepenuhnya untuk melepaskan semua rasa ini dari dalam diri Anda seterusnya, dan sekarang dan selama-lamanya, untuk tidak kesal, benci, marah kepada orang lain, ataupun mencap orang lain, kaum lain itu jahat, tidak baik, dan semua label yang Anda berikan karenanya, dan semua rasa yang terkandung di dalamnya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Cabut, batakan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan.
Kapanpun Anda tidak bisa menyadari bahwa dunia ini adalah beranda rumah Tuhan. Kalau Anda mau masuk ke surga, maka ciptakanlah hal baik di dunia. Dan semua yang tidak mengizinkan Anda untuk menciptakan karya-karya indah di atas bumi, semua ketidakyakinan kalau Anda bisa, semua keraguan, ketidakikhlasan, semua kemarahan, semua kebencian, dendam, kekesalan, semua yang ada tersimpan dalam diri Anda, semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan. Dan lepaskan. Apapun Anda merasa dunia ini begitu berat, apalagi ada corona, semua beban bawaan yang Anda bawa, semua titipan yang ada dari orang-orang di sekeliling Anda, ketakutannya mereka yang Anda simpan, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut batakan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan. Tahan. Dan lepaskan semuanya. Oke. So, apa yang Anda rasakan sekarang? Coba dicek. Hopefully udah lebih ringan ya. Anyway, mungkin nanti ke depannya live, mungkin ya, live akan banyak di Instagram. Jadi buat teman-teman yang di Facebook, siap-siap buat buka Instagram ya. Karena live mungkin akan pindah ke Instagram ke depannya. Jadi mungkin saya akan live akan di Instagram, Zoom untuk tanya jawab ke depannya. Nanti jadi seminggu sekali saya akan ngadakan Zoom meeting buat tanya jawab. Terus saya akan banyak bawain tema di Instagram. Jadi please mampir ke Instagram. Jadi kalau misalkan nanti buat yang teman-teman di Facebook, kalau misalkan udah punya Facebook, ya boleh punya Instagram juga buat mampir ya. Jadi silakan install kayak gitu ya. Katanya Kak Jevan Vina, tadi sempat sesak, sekarang udah plong. Oke, sudah lega, ngantuk katanya Kak Karlia. Oke, ringan banget kata Kak Elin, mantap, auto nguap, terasa lega kata Kak Irwantiana. Habis ini mau langsung tidur. YouTube live katanya Cili Saci. Yes, nanti mungkin ke YouTube live juga. Ya, saya masih lagi mikirin sih, karena saya pengen banget dari dulu tuh ngundangin banyak orang, tau gak? Karena live Instagram tuh seru gitu. Kalau misalkan di YouTube, Facebook aku juga nggak ngerti gitu. Gimana ya? Ya nantilah mungkin mesti dipikirin caranya memang. Karena kalau mau ngundang itu challenge-nya di situ sih. Buat kayak kalau mau nge-live gitu. Kalau di IG Live tuh enak buat nge-live atas bawah ya. Kalau di Facebook nggak tahu, challenge aja buat nge-invite orang tuh selama ini kayak susah banget. Memang secara aplikasi nggak tahu kenapa, tapi Facebook itu sangat bagus untuk kalau bersosialisasi. Tapi kalau buat kayak meeting group apa segala macam, kayaknya gitu agak challenge gitu. Asik katanya Zoom one time a week. Belum tentu ya. Ini masih rencana saya kalau itu. Tapi mungkin begitu sih. Terus kayaknya udah dapat jadwal nanti tanggal 4 ya kita akan ngadakan untuk DTK. Ya kan dari kemarin udah pada minta. Ya kalau misalkan untuk bisa kelas DTK buat umum ya, nanti kita tanggal 4 kita akan ngadakan. Jadi kalau misalkan Anda ada yang mau ikut buat belajar, silakan Anda masuk ke Instagram, terus Anda kontak di Mbak Mala aja ya. Di situ kan ada link nomor teleponnya gitu ya. Jadi nanti bisa buat datang, buat ikut-ikutan sama-sama belajar cara melepaskan emosi bawah sadar ya. Karena sekali Anda belajar itu nanti toolsnya Anda akan bisa pakai setiap hari untuk diikut ke live gini. Karena kadang ada yang nanya, kok gimana caranya buat ngebuang emosinya tepatnya gitu. Nah di sana akan detailing dan juga ngebuang emosi bawah sadar yang nyangkut. Jadi nanti tanggal 4 silakan ikut, silakan Anda daftar selagi masih early bird ya. Kalau buat yang mau ikut ya, monggo silakan. Oke, sampai ketemu. Terima kasih udah ikut live pada hari ini ya. Dan ya, be happy always. Jangan benci dunia karena dunia itu indah. Jangan dibuat susah ya. Hidup di sini tuh asik, seru dan menyenangkan. Jadi dibawa fun aja ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Kita akan live lagi, ngobrol-ngobrol lagi tema-tema yang lain ya. Terima kasih. See you again. Bye-bye. Love you all. Bye-bye. Thank you.